Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kita berikutnya. Jadi, hari ini kita mempelajari tentang salah satu dari sel elektrokimia, yaitu adalah sel volta. Apa itu sel volta? Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia berubah menjadi energi listrik. Nah, di dalam energi kimia itu terjadi reaksi redoks. Sedangkan energi listrik ini merupakan arus listrik. Jadi perubahan dari reaksi redoks menjadi energi listrik. Nah, di dalam tempat berlangsungnya suatu reaksi redoks disebut dengan elektrode. Di dalam elektrode terdapat dua kutub yang dinamakan dengan katode dan dinamakan dengan anode, di mana katode itu merupakan reaksi reduksi yang bermuatan positif dan anode merupakan reaksi oksidasi yang bermuatan negatif. Di dalam elektrode atau di dalam sel volta terdapat diagram atau notasi sel, di mana diagram atau notasi sel di dalam sel volta merupakan susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan notasi singkat, yaitu seperti berikut ini. Ya, notasinya dijembati oleh dua garis lurus yang dinamakan dengan jembatan garam, dan yang di sebelah kiri ini merupakan logam yang anode dan yang sebelah kanan itu merupakan logam yang katode. Ya, yang anode ini yang merupakan reaksi oksidasi dan katode ini merupakan reaksi reduksi. Jadi di dalam suatu sel, ya, di mana di sini logam, di sini logam. Jadi di sini ion, di sini ion. Ion ini merupakan logam anode dan ion di sini merupakan logam katode. Nanti Ibu kasih contohnya di belakangan ya. Terus di dalam sel volta juga terdapat aliran elektron, yang mana perubahan alirannya itu berasal dari anoda menuju ke katoda, atau dari yang bermuatan negatif menuju ke muatan positif, atau juga merupakan logam yang memiliki enosel kecil menuju ke logam yang memiliki enosel besar. Apa enosel? Enosel adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta yang dilambangkan dengan E0 sel yang dapat dihitung dengan rumus E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, atau E0 katode dikurangi oleh E0 anode, di mana nilai dari E0 sel ini lebih besar dari 0. Nah, di dalam nilai dari E0 sel ini kita juga dapat menentukan apakah dia merupakan reaksi spontan atau tidak spontan. Jika E0 selnya lebih besar dari 0 atau bermuatan positif, maka dia dinyatakan oleh reaksi spontan. Tetapi jika E0 selnya bermuatan negatif, maka dia bisa dikatakan bahwa merupakan reaksi tidak spontan. Nah, di dalam perhitungan E0 sel atau di dalam sel volta yang dapat kita ingat adalah E0 sel yang memiliki nilai yang besar itu merupakan reaksi reduksi atau katode yang bermuatan positif. Sedangkan E0 sel yang kecil, bernilai kecil, merupakan reaksi oksidasi, itu merupakan anode yang bermuatan negatif. Beda lagi nanti dalam suatu kasus, dalam dua buah E0 sel itu bermuatan negatif. Nanti akan Ibu jelaskan. E0 sel besar itu artinya reaksinya tetap. Sedangkan E0 sel kecil itu reaksinya dibalik. Oke? Contoh soal. Di dalam suatu sel terdapat CD2+ ditambah 2- menghasilkan CD, di mana E0 selnya sama dengan negatif 0,40 volt. Cu2+ ditambah 2- menghasilkan Cu, E0 selnya sama dengan positif 0,34 volt. Tentukan yang manakah yang merupakan katode, yang mana yang merupakan anode, yang B diagram selnya dan aliran elektronnya, dan yang terakhir adalah
enol selnya. Yang keempat adalah reaksi selnya, bagaimana yang terjadi di dalam contoh soal tersebut. Perhatikan bersama-sama. Di dalam enol sel, di dalam contoh soal ini, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, kalau yang bermuatan positif ini artinya berarti dia memiliki enol sel paling besar, yaitu merupakan reaksi reduksi. Kalau sudah reduksi berarti dia menuju ke katoda. Makanya katodanya itu CO. Sedangkan yang bermuatan negatif nilai enol selnya kecil, berarti dia merupakan reaksi anoda atau yang bermuatan enol sel kecil, ya, yang bermuatan negatif. Oke. Di sini bisa ya membedakan yang positif otomatis memiliki enol sel besar dan yang negatif memiliki enol sel kecil. Ya, kalau yang besar merupakan katode, yang kecil berarti anode, ya. Nah, selanjutnya diagram selnya. Diagram selnya, ya, diagram selnya dijembati oleh dua garis tegak, yang dimana sebelah kiri itu logam anode dan sebelah kanan logam katode. Kita sudah tahu di sini anodenya itu CD, berarti CD di sebelahnya ion. Terus ion dulu baru logam katode, ya. Di sini jelas ya tadi rumusnya. Ya, di sini sebelah kiri logam anode dan sebelah kanan logam katode. Aliran elektronnya berpindah dari logam yang memiliki enol sel paling kecil, berarti negatif, CD, bergerak menuju enol sel paling besar, CO. Oke, jadi CD bergerak ke CO. Nah, enol selnya, tadi sudah dikatakan bahwa rumusnya adalah enol reduksi dikurang enol oksidasi. Enol reduksinya yang mana? Yang paling besar, yang katode, ya, bermuatan positif, dikurang enol oksidasinya yang mana? Yang bermuatan negatif, ya, sehingga positif 0,34, negatif ketemu negatif positif 0,40, jadi menghasilkan positif 0,74 volt. Ini dikatakan reaksi apa? Spontan atau tidak spontan? Yang jelas yang bermuatan positif maka merupakan reaksi spontan. Oke. Selanjutnya reaksi sel. Reaksi sel. Jika nih Cu2+ ditambah 2-emin menghasilkan Cu. Enol selnya sama dengan positif 0,34. Ini karena yang memiliki enol sel paling besar, ya kan? Dia reduksi. Sekarang dia anode atau oksidasi. Nah, nih, kalau dia oksidasi, maka yang paling kecil dia akan memiliki nilai terbalik dari reaksi sebelumnya. Enol yang memiliki enol sel paling besar di artinya tetap, reaksinya tetap. Yang memiliki enol sel yang paling kecil, dia akan terbalik. Itu yang perlu kalian ingat dalam setiap soal. Nah, karena CD merupakan enol sel yang paling kecil, maka dibalik. Yang CD2+-nya ionnya sebelah kiri akan berubah menjadi sebelah kanan. CD, di sini CD, ya, menghasilkan CD2+ tambah 2-emin. Nah, otomatis enolnya juga berubah tandanya, yang dari negatif menjadi positif. Nih, ya, yang memiliki elektron yang sama, ya, berbeda ruas, kita hapus, habiskan, terus kita turunkan di sini. Kita masukkan dulu yang memiliki enol sel kecil, ya, yang awalnya baru seperti ini. Dapatlah enol selnya positif 0,74 volt. Ya, jadi ini reaksi selnya. Nah, untuk latihan soal di rumah kalian, ya, disajikan data potensial elektrode standar berikut. Zn2+ ditambah 2-emin menghasilkan Zn, memiliki enol sel sama dengan min 0,76 volt. Dan CO2+ ditambah 2-emin menghasilkan CO. Enol sel sama dengan min 0,28 volt, tentukan enol sel dan diagram selnya. Nah, setelah kalian selesai mengikuti video ini, kalian
silakan mengisi dari soal latihan yang sudah Ibu sebutkan ini di kolom komentar di bawah ini dengan format nama, spasi, ya, kelas, spasi, terus tulis jawabannya, ya. Ibu akan melayani, langsung menilai di setiap jam pelajaran kita, ya, tidak melayani di luar jam pelajaran. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian ingin meng-share ke teman-teman, silakan sebagai bentuk pembelajaran kita. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.